Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang 3 jenis pakan alternatif agar kita tidak bergantung dengan pakan pabrikan. Nah, pakan alternatif ini bisa meningkatkan keuntungan kita bahkan sampai 3 kali lipat. Yang mana jika kita menggunakan pur, harganya sekarang itu paling murah itu 10.000 teman-teman sekalian per kilogramnya. Ada yang 12.000 tergantung merek dan juga kualitas. Nah, jadi kita harus memangkas kos biaya pakan dari pakan pabrikan. Nah, jadi pakan apa saja yang saya biasa gunakan? Ada beberapa pakan alternatif yang mana pakan alternatif tersebut biayanya murah. Nah, kalau di tempat saya biasanya itu seringkali menggunakan dedak teman-teman sekalian. Nah, dedaknya ini itu tidak bermernir sama sekali, jadi tidak ada pecahan beras, hanya kulit padi yang digiling, tapi digilingnya sampai halus teman-teman sekalian, sampai benar-benar halus seperti tepung. Nah, jadi harganya itu sekarang di harga paling mahal itu di harga 1.500 sampai dengan 2.000. Untuk teman-teman sekalian yang ingin membeli dedaknya, itu bisa japri ke WhatsApp saya di harga Rp2.000 teman-teman sekalian. Bisa saya layani minimal pengambilan 50 sampai dengan 100 kilo. Itu minimal. Wajib diambil 50 kilo sampai dengan 100 kilo. Kalau mau partai besar juga bisa, 1 ton bisa juga, 500 kilo juga bisa. Nah, jadi pakan alternatif ini ditujukan untuk campuran pakan. Nah, sangat-sangat disarankan dan sangat bagus juga untuk campuran pakan karena masih tinggi akan serat kasarnya. Nah, setelah itu saya masih menggunakan pakan lama yang ada di kandang saya yang sudah saya unggulkan. Itu masih menggunakan limbah ikan lele teman-teman sekalian. Limbah ikan, mau ikan laut bisa, terkadang dipajak, yang namanya dipajak ada limbah ikan laut juga, limbah ikan tongkol, limbah ikan dencis. Perutnya itu teman-teman sekalian, isi perutnya, usus-ususnya, insangnya itu yang saya gunakan. Nah, terkadang dipajak juga ada ikan yang sudah mulai kurang bagus lah teman-teman sekalian, istilahnya sudah tidak layak lagi dikonsumsi oleh manusia, maka dijual murah meriah. Nah, ini salah satu contohnya, insang ikan lele, dedak padi yang digiling tadi teman-teman sekalian. Saya juga terkadang kalau ada ampas tahu murah saya gunakan, tapi jarang sekali saya gunakan ampas tahu, hampir tidak pernah. Tapi kalau ada yang murah, benar-benar murah meriah, saya gunakan. Nah, ini insang ikan lele, dedak padi sudah dicampurkan dengan dedak dan juga limbah ikan. Jadi ini diaduk nanti teman-teman sekalian. Ini masih panas sekali teman-teman sekalian karena masih baru saja mendidih dari kompornya. Jadi ya masih terlalu panas lah. Jadi diaduk dulu, nanti kurang lebih 30 menit atau sampai dengan 1 jam baru diberikan pakan biar dingin dulu. Nah, jadi pakan alternatif ini biar murah ya kita mencari di pasar. Jadi tiga macamnya itu ada 3 macam. Jadi 3 macam. Pertama dedak tadi, karena memang harganya 1.500 sampai dengan Rp2.000. Jadi murah meriah teman-teman sekalian. Kalau di daerah lain pasti harganya di atas di tempat saya, karena memang kan pengambilannya partai besar, jadi harga bisa dinego sedikit. Nah, jadi saya bisa jual teman-teman sekalian dan dapat untung sedikit. Nah, setelah itu kita bisa memanfaatkan limbah rumah tangga kita, seperti ada nasi-nasi sisa, itu bisa kita gunakan. Nah, cara penggunaan atau pemberian nasi sisa ataupun sayur-sayur sisa yang ada di rumah kita itu diwajibkan untuk dicuci bersih dahulu, untuk menghilangkan, contohnya kita lagi masak ikan, masak telur yang digoreng-goreng, tujuannya untuk menghilangkan minyak yang ada di nasi ataupun sayur-sayuran lainnya. Jadi kita cuci dulu bersih, lebih bagus lagi direbus sebentar sampai dengan mendidih, baru dilakukan pemberian pakan untuk menjaga kesterilan kandang. Nah, setelah itu kita aduk bisa dengan menggunakan dedak dan campuran limbah ikan. Jadi daripada limbah rumah tangga kita buang, lebih bagus kita manfaatkan untuk pemberian pakan entok kita. Nah, pakan alternatif selanjutnya yang saya rasa sangat mudah dicari ialah
Jika rumah teman-teman sekalian dekat pasar, apalagi di daerah Jawa, itu banyak sekali pajak atau pasar kalau di Medan namanya. Itu bisa ke pasar induk, yang mana pasar induk itu tempat penjualan sayur-sayuran sebelum masuk ke pasar-pasar kecil. Seperti di Medan ini, pasar induk ada di Medan, itu bisa sebelum masuk ke pajak-pajak kecil-kecil yang ada di Medan, contoh pajak Kampung Lalang, pajak Rabu di Skip, pajak kilometer 18, itu dia di sana dulu baru diambil, baru diecer lagi. Nah, di sana banyak sekali kol sawi yang kopean. Kopean tuh dia ada sayur segar. Jadi ada beberapa yang layu itu dilepaskan atau dicabuti. Jadi yang dijual itu yang memang benar-benar fresh. Nah, itu kita bisa ambil teman-teman sekalian. Bahkan sangat-sangat berlimpah daripada diambil untuk dibuang. Biasanya ada tukang sampah itu diambil dibuang, dan lebih bagus kita ambil, kita cincang di rumah, kita potong kecil-kecil, lalu kita rebus. Nah, setelah itu kita berikan pakan entok kita di siang hari sebagai cemilan siang hari agar entokan kita cepat gemuk, cepat besar, cepat bertelur. Apalagi untuk sistem pembesaran anakan entok di usia 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Pemberian sayuran itu sangatlah wajib untuk mencegah anakan entok kita ini kanibal. Kanibal dalam arti dia sering sekali memakan bulu-bulu muda yang ada di tubuh anakan entok lainnya. Jadi untuk mencegahnya itu saya biasanya memberikan sayur-sayuran ataupun pemberian pakan hijauan. Jadi banyak sekali pakan hijauan dari limbah sayuran. Nah, jika tidak ingin pakan hijauan itu dari limbah sayuran, bisa mencari eceng gondok, atau kita budidaya eceng gondok, kita buat kolam, kita taruh eceng gondoknya di media kolam tersebut. Nah, eceng gondoknya akan berkembang biak, membelah diri untuk memperbanyak anakannya. Jadi itu bisa kita berikan pakan entok kita di kandang sebagai pakan alternatif. Atau teman-teman sekalian ingin memberi pakannya dengan pakan azolla, pakan hijauan. Intinya entok di usia 2 sampai dengan 3 bulan, maksimal 4 bulan itu diwajibkan pemberian hijauan ataupun sayur-sayuran untuk mencegah anakan entok ini kanibal. Nah, setelah kita sudah menguasai pakan alternatif yang ada di sekitaran kita, kita sudah memiliki jaringan, kita sudah memiliki kontrak untuk pengambilan limbah ikan lele setiap hari di pasar, itu berarti kita sudah bisa menekan biaya pakan sampai dengan 80% ataupun 90%. Nah, jadi kita hanya membeli dedak yang murah tadi. Setelah itu kita kan masih bergantung dengan pakan pabrikan, yang mana pakan pabrikan tersebut hanya untuk memberi makan anakan entok kita dari usia 1 minggu sampai dengan 3 minggu. Setelah 3 minggu saya tidak menggunakan pakan pabrikan lagi. Itu karena untuk anakan entok. Karena anakan entok ini kalau jika kita langsung berikan pakan alternatif yang ada di kandang, itu dia masih belum bisa mencernanya, masih belum bisa mengkonsumsinya, karena memang dia masih terlalu kasar teman-teman sekalian. Jadi teksturnya kasar, anakan entok sulit dalam proses makan. Jadi kita mudahkan dengan pakan pabrikan dahulu. Jadi saya itu biasanya karena pakannya tidak beli lagi, hanya membeli dedak, itu keuntungan bisa meningkat sampai dengan 3 kali lipat. Karena biaya kos dalam peternakan atau biaya yang keluar dalam peternakan itu yang paling banyak itu ya di biaya pakan teman-teman sekalian. Mau itu ternak apapun, mau itu ternak sapi, mau ternak kambing, itu ya biaya konsentrat, biaya dedak padi ataupun biaya ampas tahu itu sangat besar di pakan. Selebihnya biaya perawatan itu sangat-sangat murah. Jadi ya kita harus pintar-pintar dalam proses pemilihan dan juga proses inovasi untuk menciptakan pakan alternatif yang terbaru agar keuntungan kita bisa kita tuai secara maksimal. Oke, saya rasa paham teman-teman sekalian. Jika memang masih kebingungan dalam proses penjelasan saya, bisa japri WhatsApp. Banyak kok teman-teman sekalian yang telepon saya langsung, japri WhatsApp, tanya-tanya, sharing, ataupun teman-teman sekalian ingin menjual hasil panen, sangat-sangat bisa. Mau itu anakan entok, mau itu basor, bisa saya tampung, saya beli, dan juga dengan harga yang akan kita sepakati, yang mana harga tersebut
tidak merugikan sahabat peternak entok, dan juga bisa menguntungkan saya sedikit. Tidak apa-apa teman-teman sekalian, asal lancar usaha kita ini dalam berbudidaya entok, karena usaha ternak entok ini sangat-sangat brilian lah, masih sangat bagus sekali untuk kita jalankan, karena memang masih sedikit sekali peternak entok yang ada di Indonesia. Jadi peternaknya sedikit, permintaannya sangat tinggi, makanya harga entok ini masih melambung tinggi, masih sangat layak untuk kita perjuangkan sebagai peternak yang ada di seluruh Indonesia. Oke, sekian dulu ya teman-teman sekalian dari channel Entok Medan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.